one day. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji syukur pertama-tama kita harus mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus itu baik. Nah, saat ini saya akan menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan, yaitu setiap hari kita selalu datang kepada Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, ibadah itu dilakukan dalam setiap hari, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggu. Yang artinya adalah datang kepada Tuhan itu adalah harus setiap hari, ya, dalam satu kali dalam seminggu. Nah, beribadah itu ada manfaatnya, ya, dalam kehidupan kita. Apa saja yang menjadi manfaat dalam ibadah? Ya, yang pertama yaitu ibadah itu mengajak kita supaya kita mengenal siapakah Tuhan kita, ya. Ya, dalam ibadah itu, ya, situ kita diajarkan, ya, supaya kita mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya yang harus kita sembah, bahwa Yesus adalah satu-satunya yang harus kita puji, yang kita tinggikan, ya. Itulah manfaatnya dalam ibadah. Dan yang kedua, ya, manfaat ibadah itu, ya, kita mengenal perbuatan-perbuatan yang ajaib, ya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, ya. Bukan hanya di dalam Alkitab kita melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib, melainkan kita juga bisa melihat dengan apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Berarti Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, manfaat ibadah yaitu untuk melayani Allah, ya. Melayani Allah. Manusia diciptakan itu untuk melayani Allah, ya. Manusia harus melayani, harus ada respon untuk melayani Allah. Karena kenapa? Karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dan punya tujuan, yaitu melayani Allah. Nah, melayani Allah bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan. Melayani Allah bukan hanya sekedar untuk memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Bukan. Ya, melayani Allah harus dilihat dari sikap kita sehari-hari juga. Ya, melayani Allah kita harus melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya yaitu melayani Allah itu, ya, bukan hanya kita melakukan yang baik terhadap diri kita sendiri, tetapi kita harus juga melayani orang lain, ya. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain sama halnya kita melayani Allah. Dan yang keempat yaitu dalam manfaat ibadah itu, yaitu bertumbuh dan berbuah, ya. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang tinggal di dalam aku, ya, aku tinggal di dalam dia. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan bertumbuh, maka kita akan berbuah, ya. Buah apa yang kita peroleh? Ada 9 buah roh yang kita peroleh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu buah-buah yang kita peroleh. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita memperoleh buah-buah roh tersebut? Yang pertama yaitu kita harus mau diubahkan, ya. Seperti firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, ya. Kita harus mau diubahkan. Di dalam ayat itu kita bisa ambil, yaitu ranting-ranting itu harus dibersihkan, harus dipotong. Supaya apa? Supaya kita berbuah, ya. Supaya kita berbuah, yang artinya hidup kita harus diubahkan, mau diubahkan, ya, mau diubahkan. Yang kedua yaitu kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita harus dekat kepada Tuhan Yesus, karena firman Tuhan mengatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, ya. Kita harus menjadi pribadi yang berkualitas, ya.
mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk sesama. Ayo kita lakukan yang terbaik. Nah, dan yang ketiga yaitu kita harus latih rohani kita. Ya, kenapa? Kita harus latih diri, latih rohani, karena itu sangat penting. Karena itu sangat penting. Dan caranya yaitu kita harus terus rajin membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus menguasai hidup kita. Kita harus mampu. Kita harus meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Harus disiplin. Ya, kita harus saat teduh kepada Tuhan. Dan jadilah pengikut Kristus yang sejati. Demikian saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya saudara-saudari memberkati melalui firman Tuhan Yesus.